Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, sedikit meluruskan tentang berbagai pendapat manakah yang benar, apakah hisab atau ru'yah. Maka hal-hal yang wajib dijadikan prinsip bagi seorang mukmin ketika seseorang itu menyatakan dirinya iman, maka yang pertama, hendaknya dia wajib mengimani bahwasanya Allah mengetahui perkara-perkara yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi seandainya hal itu terjadi. Termasuk perselisihan orang-orang terkait masalah manakah hisab ataupun ru'yah. Maka hal ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang yang beriman mengetahui, meyakini bahwasanya Al-Qur'an selamanya tidak akan bertentangan ayat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan menentang Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini prinsip sebagai seorang muslim. Dan yang keempat, orang yang memaksakan menafsirkan surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 5, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar mereka mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, maka tak seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan hal itu untuk menetapkan permulaan puasa maupun mengakhirinya. Tidak seorang pun. Justru yang ada adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 185. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Bagaimana ahli tafsir menjelaskan hal ini? Hadza ijabun khatmun ala man syahida istihlal syahri. Ini adalah perkara yang wajib yang harus dilakukan bagi orang yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Ai kana muqiman fil baladi hina dakhala syahru Ramadan, yaitu dia tinggal di negerinya ketika masuk bulan Ramadan. Wa huwa sahihun fi badani, dan dia dalam keadaan sehat badannya. Silakan kita lihat tafsir-tafsir yang lain. Maka ini sebagai penjelas, ini merupakan tafsir Ibnu Katsir, di mana memulai bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati." Puasalah jika kalian telah melihatnya dan berbukalah tatkala kalian telah melihatnya. Jadi antara Al-Qur'an surat Yunus surat yang ke-10 ayat 5 dengan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185, maka sama sekali tidak bertabrakan. Seandainya ini dipaksakan untuk menentukan permulaan dan pengakhiran puasa pada surat Yunus surat yang ke-10 ayat 5 tersebut, maka tentulah akan bertabrakan dengan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Dan ini tidak akan mungkin. Ayat dengan ayat, satu dengan lain tidak mungkin akan bertabrakan. Karena ayat satu dengan yang lain justru saling menguatkan. Oleh karena itu, yang benar adalah memulai puasa dan mengakhirinya dengan melihat hilal. Ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah
yang kita sebutkan yang merupakan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berpuasalah jika kalian telah melihat bulan dan berbukalah jika kalian telah melihat bulan. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menunjukkan yang dianggap untuk membenarkan hisab, andaikan hal itu dipahami untuk menentukan permulaan dan pengakhiran puasa, tentu akan bertabrakan ayat satu dengan yang lainnya. Akan bertabrakan dengan hadis. Dan ini mustahil dan tidak akan mungkin. Karena Rasulullah merupakan mubaligh dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan apa yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an. Saudaraku dimanapun berada. Mungkin sebagian orang menganggap hal itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita menyaksikan perselisihan yang besar, maka hendaknya berpikirlah ulang. Karena Islam memerintahkan agar kita bersatu. Organisasi banyak. Andainya mereka menentukan menurut kehendak mereka masing-masing, tentulah hal itu akan terjadi perselisihan yang banyak. Ini bukan permasalahan dominasi pemerintah mengikuti organisasi itu dan ini. Tidak. Akan tetapi kebenaran itulah yang akan kita ikuti. Dimanapun dia berputar, maka hendaknya seorang mukmin itu mengikuti kebenaran itu. Tidak berfanatik terhadap kelompok, golongan, organisasi, ataupun yang lainnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, saudaraku, dimanapun berada, mengetahui mana yang benar dan mengetahui mana yang salah. Kemudian berusaha untuk mengikuti kebenaran tersebut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.